Saya menarik. Semua orang mencintaiku. Kapok? Kecuali ibuku. Saya Lassie. Saya menggambar-gambar ibu saya. Aku merasa sangat bangga pada diriku sendiri. Aku bergegas menunjukkan foto itu kepada ibu. Aku punya sesuatu untukmu. Tidakkah kamu lihat aku sedang sibuk? Ya, harga tersebut dapat diterima. Ibu memiliki bisnis dan sibuk. Ibu hebat sekali. Aku ingin menjadi seperti dia. Saya memenangkan kontes matematika besar. Saya mendapat tempat pertama. Tidak sekarang, Lassie. Saya sibuk. Terkadang, kurangnya minatnya membuatku merasa sangat sedih. Dialah satu-satunya keluarga yang kumiliki. Saya tidak tahu apapun tentang ayah saya. Suatu hari, saya pulang sekolah dan secara tidak sengaja menabrak sebuah koper. Kami pindah. Itu tidak terduga. Aku masih terdiam karena terkejut. Mengapa? Jangan bertanya. Kumpulkan barang-barangmu. Beberapa hari kemudian, kami pindah dari California ke kota yang membosankan di negara bagian Washington. Saat kami sampai, hujan sedang deras. Koper saya terbuka, pakaian saya jatuh ke genangan air. Oh tidak, sungguh cara yang luar biasa untuk memulai hidup baru. Saya mulai di sekolah baru. Saya biasanya mudah berteman, tetapi tidak pada hari itu. Segala sesuatu yang mungkin salah, jadinya salah. Ada sekelompok pria keren berdiri di pintu masuk. Saya langsung menyadari mereka mengenakan pin berbentuk seperti huruf Bahasa Indonesia, KC. Apakah mereka bagian dari klub lokal? Hai, saya baru di sini. Pin Anda bagus. Bahasa Indonesia, KC. Singkatan dari King Cobra. Ini klub khusus, bukan untuk semua orang. Wah, mereka sangat sombong sekali. Aku hendak berkata lebih lanjut, tapi seseorang lewat dan mendorongku. Saya bertabrakan dengan Samantha, menarik pakaiannya, dan mendengar suara robekan. Apa yang kamu lakukan? Tahukah Anda berapa harga seragam ini? Sayang, ada apa? Si idiot ini merusak seragamku yang berkualitas tinggi. Jika mudah robek, pasti hasilnya tidak bagus. Anda, sepertinya Samantha siap menyerangku bagaikan ular kobra raja. Tetapi saat itu, bel berbunyi dan kami pergi ke kelas. Nama pacar Samantha adalah Jasper. Dia memimpin kelompok itu. Teman-teman sekelas menaruh tas di kursi kosong untuk menghindariku. Tak seorang pun ingin mengecewakan Cobra. Seorang gadis membiarkan saya duduk bersamanya. Namanya Lea. Saya orang luar yang tidak punya apapun untuk hilang. Aku tidak bisa akur dengan Lea. Dia terus-menerus membuat lelucon bodoh, makan permen selama kelas, dan menyentuh segala sesuatu dengan jarinya yang bernoda coklat. Tetapi saya tidak punya pilihan, jadi saya duduk di sebelahnya. Saya pulang ke rumah dengan kesal. Ibu sibuk dengan dokumen-dokumen. Aku mencari kenyamanan. Bu, aku. Pesanlah pizza jika ibu lapar. Tapi, jangan ganggu aku lagi. Saya mungkin sudah terbiasa saat itu, tetapi masih saja menyakitkan. Selama beberapa hari berikutnya, Samantha melakukan apa yang dia bisa untuk mengubah hidupku menjadi seperti neraka. Dia menggangguku dan membuat seluruh kelas menentangku. Tak lama kemudian, saya merasa bosan dan memutuskan untuk membolos sekolah. Sebuah mobil muncul tiba-tiba saat saya berjalan. Segalanya terjadi sangat cepat. Sebuah mobil hampir menabrakku, seseorang menyelamatkanku. Orang yang menyelamatkanku tampak aneh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya, tetapi dia pergi. Mendengar ibu berbicara di telepon ketika saya tiba. Ibu tampak khawatir lalu menutup telepon dan menatapku. Apakah ada masalah? Tidak, itu bukan urusanmu. Pada saat itu, saya tidak dapat bersabar lagi. Kamu tidak peduli padaku. Anda bahkan tidak akan khawatir jika ada mobil menabrak saya. Aku pergi ke kamarku dan menutup pintu dengan paksa. Ibu membangunkanku keesokan paginya. Saya berharap dia akan meminta maaf, tetapi kata-katanya mengejutkan saya. Masih barang-barangmu. Mengapa? Apakah kita akan pindah lagi? Ikuti perintahku. Setelah mengemasi tasku, ibu memberiku sejumlah uang dan sepucuk catatan berisi alamat. Saya perlu pergi sebentar. Kamu akan tinggal bersama temanku. Mereka menunggu. Setelah itu, dia memesankan taksi untukku tanpa menjelaskan apapun. Saya tidak kenal orang-orang ini. Bagaimana jika mereka tidak menyukaiku? Anda baik dan mudah bergaul dengan semua orang. Semuanya akan baik-baik saja. Aku langsung teringat pada teman-teman sekelasku yang baru, yang membuatku merasa makin tidak bahagia. Taksi berhenti di depan sebuah rumah yang sangat besar dan mahal. Ketika saya sampai di pintu masuk, gerbangnya terbuka otomatis. Gerbangnya mempunyai simbol ular. Demikian pula pada air mancur di halaman. Apakah teman-teman ibuku suka? Kesal? Ubin yang pecah? Saya mengisi jacuzzi dengan air dan menambahkan sebotol busa mandi. Lalu, aku duduk di jacuzzi, memeluk lututku ke dada. Apa alasan tindakan ibu saya? Apa yang terjadi di sekitarku? Tiba-tiba pintu di belakangku mengeluarkan suara dan seseorang memasuki kamar mandi. Aku menoleh ke belakang dan melihat.
Jasper, dia tampak sama terkejutnya seperti saya. Siapa namamu? Aku tersadar dari keterkejutanku dan bersembunyi di balik lapisan busa. Tutup matamu. Kenapa kamu di sini? Pergi sekarang. Jasper ragu-ragu sejenak, lalu berbalik dan pergi melalui pintu. Aku keluar dari jacuzzi, mengenakan pakaianku, dan mengikutinya. Jawab aku. Mengapa kamu di sini? Terungkap bahwa rumah besar itu milik keluarga Jasper. Ketika aku bercerita tentang hilangnya ibuku, Jasper memegang tanganku dan membawaku ke kantor ayahnya. Tetapi saat kami meninggalkan kamarku, kami bertemu orang lain. Tunggu sebentar, saya mengenalnya. Dia penyelamatku. Travis, berapa kali aku harus bilang padamu untuk menjauh? Travis sebenarnya adalah pengawal pribadi Jasper. Hal tak terduga apa lagi yang akan terjadi padaku? Tuan Miller, ayah Jasper, tampak seperti pria yang sangat tidak ramah. Dia duduk di kursi berlainan kulit besar dan tampak menakutkan. Benar, Jasper. Lassie akan tinggal bersama kita untuk sementara waktu. Apakah kamu bercanda? Awalnya seorang pengurus, sekarang seorang gelandangan yang tinggal di sini. Aku bukan gelandangan. Dan Travis bukan seorang pengasuh. Dia adalah pelindungmu. Tuan Miller menatap tajam putranya, membuatnya berhenti berdebat. Kelompok kobra mengunjungi rumah Jasper malam itu. Ketika mereka melihatku, mereka sangat terkejut. Mengapa dia ada di sini? Ayah saya mengizinkan orang tunawisma ini tinggal karena kebaikannya. Jadi begitu, dia mengganggu kedamaian grup kami. Pergilah kapanpun Anda mau. Aku berusaha mengabaikan orang-orang sombong itu. Tapi aku tetap mendengar sebagian pembicaraan mereka. Terungkap bahwa Jasper telah menggunakan simbol keluarganya sebagai inspirasi ketika ia membentuk grup. Rumah besar itu mempunyai banyak gambar ular. Ini mengacu pada anggota grup. Watt dengan Samantha, aku pergi keluar. Saya melihat Tuan Miller di halaman belakang. Dia sedang berbicara dengan seorang pria berkacamata hitam dan bertopi. Bahwa Tuan X tampak agak mencurigakan. Tuan Miller tiba-tiba menoleh ke arahku. Saya merasa kedinginan dan bersembunyi di balik pohon. Keesokan harinya, teman-teman sekelasku berdiskusi dengan hangat di sekolah. Seseorang mencoba merampok bank tadi malam. Untungnya, alarm keamanan berbunyi dan polisi tiba tepat waktu. Pencurinya melarikan diri tetapi mengenakan topi yang tidak biasa. Saya langsung teringat pertemuan Tuan Miller dengan Tuan X kemarin. Apakah itu hanya kebetulan? Sementara saya asyik berpikir, Jasper terus mencoba menyuruh pengawalnya pergi. Menjauh. Travis menyilangkan lengan di dada dan menggelengkan kepalanya. Travis tetap dekat dengan Jasper kemanapun dia pergi. Dia menunggu di dekat kamar mandi. Saya tidak dapat menahan tawa ketika menyaksikan semua yang terjadi. Jasper menerima hasil yang pantas diterimanya. Ada sesuatu yang terus menggangguku. Mengapa Tuan Miller tiba-tiba menyewa pengawal untuk Jasper? Saya mendapati diriku sendiri mengajukan pertanyaan dengan suara keras. Kamu tidak tahu Tuan Miller adalah orang terkaya di kota. Mereka mengatakan dia punya hubungan dengan kriminal. Dia menjadi kaya melalui kejahatan. Tuan Miller tampak seperti seseorang dari sebuah geng. Cobra kembali dan memainkan permainan yang disebut mafia di malam hari. Menarik, bukan? Aku menghindarinya dan pergi ke kamarku. Saat dalam perjalanan, saya mendengar suara Tuan Miller dan menjadi penasaran. Saya berjalan pelan di sepanjang lorong dan berhenti di dekat kantornya. Tuan Miller sedang menelepon, menyebutkan nama ibu saya. Aku memberimu banyak uang, Lassie dalam perawatanku. Dia baik-baik saja. Apa yang terjadi? Apakah ibuku menjualku kepada penjahat? Saat berikutnya, Tuan Miller melihat saya. Saya tidak bisa bersembunyi cukup cepat. Dia melangkah ke lorong, aku mundur. Tuan Miller tampak kesal, dan saya begitu takut hingga kaki saya gemetar. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, saya berbalik dan lari. Di luar, aku memutuskan untuk menelepon ibuku. Aku sudah cukup. Sudah waktunya baginya untuk datang dan menyelamatkanku dari situasi sulit ini, tetapi ibuku tidak menjawab teleponnya. Bahkan untuknya, ini terlalu berlebihan. Rasanya tidak adil. Aku ingin menangis, tetapi aku mencoba mengendalikan emosiku. Saya sedang berjalan di jalan ketika tiba-tiba hujan mulai turun. Mengapa cuaca selalu buruk di kota ini? Saya tidak punya tempat untuk berlindung. Aku terima kenyataan bahwa aku akan basah karena hujan. Namun kemudian, seseorang memegang payung di atasku. Aku mendongak dan melihat Travis. Bukankah seharusnya kau menjadi Jasper? Travis berpose seperti patung Yunani kuno. Bisakah kita bicara? Aku tidak menyangka dia akan menjawab. Aku terkejut mendengar suaranya. Ya, saya belum mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda, jadi terima kasih. Travis terdiam, tetapi tersenyum. Dia berbicara padaku dan bahkan tersenyum. Ini kemajuan. Akhirnya, saya harus kembali ke rumah besar bersama Travis. Pada satu titik, kami mendengar sirene, dan beberapa mobil polisi melewati kami. Aku melihat seorang pria bertopi. Itu Tuan X. Dia memanjat tangga darurat dan mulai berlari di atas atap. Lalu, saya mengenali mobil yang familiar. Itu Jeep milik Tuan Miller. Dia terikat dengan dunia kriminal. Keesokan harinya, saya mendapat kejutan buruk saat datang ke sekolah. Samantha telah menulis "hobo" di lokerku. Saat dia dan Jasper menertawaiku, aku kehilangan kendali atas amarahku. Kamu pikir kamu istimewa hanya karena ayahmu bagian dari kelompok kriminal? Jangan sebarkan gosip itu. Ayah saya bukan seorang penjahat. Seberapa polosnya dirimu? Jasper sangat marah. Dia hendak menghampiriku,
Tapi Travis menghalangi. Jasper melotot ke arah Travis dan berjalan memasuki kelas. Aku mencoba menelepon ibuku sepulang sekolah, tetapi teleponnya tidak aktif. Aku masih marah padanya, tapi aku juga khawatir. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi padanya? Malam itu, aku memutuskan untuk bertindak. Aku menunggu sampai semua orang tertidur dan diam-diam meninggalkan kamarku. Untungnya, pintu kantor Tuan Miller tidak terkunci. Berharap menemukan petunjuk, aku menggeledah lacinya dan menemukan sebuah amplop. Ada foto saya di dalamnya. Foto-foto ini diambil saat kami tinggal di California. Apakah Tuan Miller mengikutiku? Tapi kenapa? Aku merasa mual. Tiba-tiba, seseorang memasuki kantor. Saya begitu terkejut sampai tersandung karpet. Tepat saat aku terjatuh, seseorang menangkapku. Travis? Itu pertama kalinya melihatnya tanpa kacamata. Dia memiliki mata hijau yang menakjubkan. Travis melepaskanku dan menempelkan jarinya di bibirnya. Kami meninggalkan kantor dengan tenang. Aku khawatir Travis akan mengungkap rahasiaku, tapi untungnya tidak. Tampaknya dia mendukungku. Keesokan paginya, saya memutuskan untuk mengunjungi rumah lama kami. Tinggal di rumah besar terlalu menakutkan, dan saya tidak sabar untuk meninggalkannya. Dalam perjalanan pulang, aku merasa seperti ada yang mengikutiku. Mungkinkah itu Tuan Miller lagi? Saat tiba, saya menemukan orang baru yang tinggal di rumah lama kami. Aku telepon ibuku, tapi dia tidak mengangkatnya. Apa langkah saya selanjutnya? Setelah merenung sejenak, saya memutuskan tidak akan kembali ke rumah besar itu, meskipun barang-barang saya masih ada di sana. Saya memanggil taksi dan berjalan menuju hotel. Saya masih punya uang, cukup untuk membayar kamar kecil. Hotelnya terletak di lokasi sentral, tetapi anehnya, sopir membawa kami ke arah berlawanan. Rute yang biasa diblokir, awalnya saya tidak terlalu memikirkannya. Tetapi lama-kelamaan saya menjadi khawatir. Kami melaju ke pinggiran kota. Tolong hentikan mobilnya. Saya keluar. Pengemudi mengabaikan saya karena jantung saya berdebar kencang. Kemana kami akan pergi? Saya ingin menghubungi seseorang, tetapi sayangnya ponsel saya mati. Setelah beberapa saat, kami berhenti di dekat sebuah gedung kosong. Ketika pengemudi meninggalkan taksi, saya mencoba membuka pintu, tetapi terkunci. Tanganku berkeringat. Aku hampir tidak bisa menahan kepanikanku. Lalu saya melihat Tuan Pex mendatangi sopir taksi. Itu pasti dia. Tuan Miller berada di balik semuanya. Saya terus berusaha keluar, lalu Travis tiba-tiba merangkak mendekati mobil. Saya tidak pernah begitu gembira melihatnya. Dia menggunakan pik untuk membuka pintu mobil. Saya menyelinap keluar mobil dan kami pun pergi. Travis datang dengan mobil Jasper dan memarkirnya di dekat situ. Aku memeluk Travis dengan lega. Kau menyelamatkanku lagi. Saya meminta Travis untuk mengantar saya ke hotel. Saya ingin menenangkan diri, lalu mungkin pergi ke polisi. Tetapi ketika kami masuk ke lobi, Tuan Miller sudah berdiri di sana. Apakah Anda di pihaknya? Sudah saatnya kita bicara. Ibu Anda dan saya sudah berteman lama. Dia selalu ingin menghasilkan banyak uang dan tidak keberatan melanggar hukum untuk mencapai tujuannya. Saya mencintainya tetapi menolak untuk menerimanya. Jadi, saya berangkat, mendirikan bisnis, dan mengembangkannya secara sah. Saya mengetahui tentang Anda beberapa bulan yang lalu. Mengetahui keberadaanku? Apa maksudnya? Jawabannya tampak jelas, tetapi aku takut. Ibumu sedang mengandung bayi ketika kita berpisah. Dia tidak memberitahuku. Aku baru-baru ini mengunjungi California dan melihatmu di sana. Setelah itu aku mempekerjakan seorang detektif untuk mengawasimu. Dia mengambil foto-foto yang kutemukan di kantornya. Saya tidak dapat memahami semuanya. Tuan Miller adalah ayah saya. Kedengarannya seperti omong kosong. Aku tidak percaya. Jadi Jasper saudaraku? Benar, Wasie. Baru-baru ini, ibumu terlibat dengan orang jahat lagi. Mereka mulai mengancamnya dan meminta uang, jadi Anda harus pindah. Dia memintaku untuk menjagamu sampai situasinya membaik. Selama ini, Travis yang menjagamu, bukan Jasper. Tapi aku melihatmu bersama pria yang memakai topi itu. Dia tampak seperti penjahat. Tuan Miller menatapku dengan aneh. Tepat pada saat itu, sebuah berita ditayangkan di TV. Penjahat berbahaya yang telah lama dikejar polisi baru saja ditangkap. Gambar Tuan X ditampilkan di layar. Pada saat berikutnya, seseorang melepaskan kacamata dan topinya dan... Ibu, apakah dia yang harus disalahkan? Aku sangat pusing, kakiku melemah. Tetapi Travis menopangku sampai aku bisa duduk di sofa. Setelah tenang, kami pulang. Ibu ditangkap tetapi berhasil melarikan diri segera. Untuk memastikan keselamatanku, Tuan Miller membayar utangnya. Aku tinggal bersamanya di rumah besar. Sulit dipercaya. Tetapi istrinya baik padaku. Dia baru saja berlibur ke Karibia tetapi baru-baru ini kembali ke rumah. Ekspresi Jasper tak ternilai ketika dia mengetahui kebenarannya. Ketika Cobra mencoba menindas saya di sekolah lagi, dia dengan cepat membela saya. Siapapun yang mengganggunya akan menghadapiku. Hubungan kami membaik. Aku merindukan ibu, tetapi aku yakin dia aman. Tuan Miller membiarkan Travis pergi karena dia tidak perlu lagi melindungiku. Aku sering melihat matanya yang hijau dan bagaimana dia menyelamatkanku. Suatu hari, saya pulang ke rumah dan memutuskan untuk memesan pizza. Ketika saya membuka pintu, Travis berdiri di sana, bukan seorang pengantar. Saya tidak lagi membutuhkan penjaga. Ayo makan.
Setelah mengucapkan kata-kata itu, orang paling aneh dan misterius yang pernah saya temui memasuki rumah kami.